hidup Vera harus seperti ini, Do? Kenapa Mama seolah-olah menganggap Vera itu nggak pernah ada? Ver, yang namanya manusia itu hatinya bisa luluh, Ver. Bisa berubah. Itu hanya tinggal menunggu waktu. Kamu tenang aja, saya akan meyakinkan Mama. Pelan-pelan, Ver. Tapi sampai kapan, Do? Vera harus hidup seperti ini. Vera takut, Do. Mama akan mempengaruhi Papa supaya kamu meninggalkan Vera. Tapi ada syarat yang harus kamu tepatin. Jangan coba-coba mengkhianati kerjasama ini. Ataupun mencoba menikam saya dari belakang. Saya tidak akan pernah menikam kamu dari belakang. Oke? Oke. Kita sepakat untuk mengubur hidup-hidup si tua bangka dan Nubroto itu. Saya ingin minta data-data dan surat-surat dari dokter mengenai kesehatan Vera. Bukannya dari dulu saya sudah katakan, kalau penyebab Vera tidak bisa jalan, bukan dari lahir atau cacat keturunan. Itu saya percaya. Tapi saya ingin lebih yakin lagi. Baiklah kalau begitu. Sebentar lagi, nasib kamu sebagai istri Aldo akan berakhir, gadis pincang. Terus suratnya gimana, Pak? Maaf ya, Dover. Terpaksa Papa berikan surat itu kepada Pak Danu. Kenapa Papa kasih? Papa benar-benar bingung, Fer. Waktu kamu telepon tadi, tiba-tiba Pak Danu nyusul Papa ke kamar. Do, Papa pasti sudah merencanakan sesuatu yang buruk buat Vera. Kamu benar, Ver. Papa pasti akan melakukan apapun untuk keinginannya dia. Termasuk memisahkan kita. Saya nggak tahu gimana kondisinya sekarang. Karena ini laporan pemeriksaan Vera yang lama. Tapi di sini dilaporkan yang menyebabkan Vera tak bisa berjalan karena faktor psikologis. Kemudian diperberat karena depresi secara psikis. Ya Allah. Tapi apa bisa penyakit itu semakin parah dan membuat cacat permanen di tubuh yang lain? Saya takut sekali, Dok. Karena saya tidak tega melihat anak saya menderita lagi. Memang sekarang ini sudah membaik. Hanya saja belum bisa jalan kemana-mana dengan kursi roda. Tapi Dok, apa ada cara mencegah supaya penyakitnya tidak kambuh lagi? Kesembuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Kalau Vera mengalami masalah tekanan jiwa yang rapuh seperti ini, itu dapat mengganggu kestabilan jiwanya, apalagi sampai depresi. Bisa sangat mempengaruhi pribadi Vera yang sangat rapuh. Karena dalam beberapa kasus, bukan saja tidak bisa berjalan, tetapi juga bisa seseorang itu tidak bisa berbicara dan mendengar. Karena faktor tekanan psikologis yang sangat berat. Yang penting, jauhkan Vera dari masalah-masalah yang menekan jiwanya. Ini yang saya inginkan. Kasihan sekali kamu, Vera. Saya akan membuat kamu lebih menderita lagi. Supaya Aldo terbebas dari kamu selamanya. Saya minta kamu jangan banyak pikiran. Saya jamin, semuanya pasti akan baik-baik aja. Dan saya tidak akan membiarkan Papa mengganggu rumah tangga kita. Vera takut, Do. Vera takut Papa Danu akan menghancurkan kita. Vera takut, Do. Vera nggak sanggup lagi. Vera, dengar ya. Tidak akan yang bisa menghancurkan keluarga kita. Oke? Termasuk Papa dan Mama. Saya punya ide untuk menghancurkan Danu Broto. Saya ambil ide itu dari kematian yang dialami oleh Jimmy. Danu Broto menyerang pikiran Jimmy.
dia membuat Jimmy frustasi dan putus asa. Sepertinya, Bi, kita harus menggunakan cara si tua bangka itu untuk menghancurkan Jimmy. Halus, tapi mematikan. Dan pastinya aman dari jeratan hukum. Saya juga sempat punya pikiran seperti itu, Tisa. Tapi saya rasa kurang tepat. Danubroto itu manusia yang gak punya hati. Perasaannya mati. Sulit menyerang orang yang gak punya hati seperti Danubroto. Saya berpikir, kita menggunakan Aldo untuk menghancurkan Danubroto. Saya mengenal betul siapa Aldo. Dia sangat berbeda dengan Danubroto. Aldo itu sangat sensitif. Kita tunggu saat yang tepat. Begitu saatnya tiba, kita langsung masuk. Bagus, saya setuju. Kamu memang brilian, Bi. Pantas saja si tua bangka itu hancur di tangan kamu. Secara tidak langsung, Danubroto sendiri yang mengajarkan semua ini kepada saya. Biar ilmunya sendiri yang menghancurkan dia. Tapi ingat, Tisa, jangan usik Aldo lebih jauh lagi. Karena kita cuma memanfaatkan dia untuk menghancurkan Danubroto. Tunggu sampai orang-orang terdekatnya memusuhi Danubroto. Baru si tua bangka itu tahu rasa. Sofia, ayo dipaksa makan. Nanti kalau nggak badan kamu lemas. Sofia nggak tenang dengar cerita Mbak soal Mas Abi. Kenapa Mas Abi bisa jadi orang yang seperti itu ya, Mbak? Sofia nggak mau, Mbak. Mas Abi jadi orang yang bukan dirinya. Duh, Mbak Tuti juga nggak tahu, Sofia. Mbak Tuti itu udah coba ngomong sama Pak Abi. Tapi yang ada, Mbak Tuti malah diomelin. Terus, Pak Abi malah nyuruh Mbak Tuti pindah kerja tempat lain. Mbak Tuti jadi gemes. Pak Abi tuh susah banget diingetin. Pak Abi sudah berubah, Sofia. Mbak Tuti sebagai wanita biasa udah nggak tahu harus gimana lagi. Mbak Tuti udah nggak punya lagi kemampuan, Sofia. Sofia harus bicara dengan Mas Abi, Mbak. Sofia, 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 kamu kenapa, Sofia? Sofia, 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 tolong, tolong, dokter, tolong, dokter, Sofia, Sofia, kamu nggak apa-apa kan, Sofia, tolong, dokter, dokter. Iya, tapi jangan teriak seperti itu. Ini kan rumah sakit, bikin panik semua pasien sini. Tapi ini kenapa, dokter? Suster, tolong cek tekanan darahnya. Kamu tolong keluar. Saya, dokter. Iya. Abi. Abi, angkat dong, Pak Abi. Halo, Pak Abi. Pak Abi, ini Tuti, Pak Abi. Iya, Pak. Sofia, Pak Abi, keadaannya gawat. Iya. Aduh, Tuti nggak tahu, Pak. Tuti kan bukan dokter. Ya udah, Pak Abi, buruan ya kesini ya, Pak Abi ya. Cepetan, Pak. Ih, Tuti bingung, Tuti mau ngapain. Hah? Gimana sih? Kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Saya kan nggak sengaja, Mbak. Sana, dasar gendut lo. Maaf, Mbak ya. Halo, Abi. Mati kan? Ada apa, Bi? Sophia dirawat di rumah sakit. Katanya kondisinya gawat. Sofia? Ya, panjang ceritanya, Tisa. Roni meninggalkan Sophia. Danubroto juga nggak tahu kalau selama ini yang merawat Sophia adalah saya. Kasihan dia. Dia akan melahirkan, tapi nggak ada keluarga yang berada di dekatnya. Bagus kalau begitu. Ini kesempatan emas, Bi. Maksud kamu? Sofia bisa kita manfaatkan untuk menyerang Danubroto. Sedingin-dingin perasaan si tua bangka itu pasti akan terusik kalau sampai terjadi apa-apa sama anaknya. Apalagi Sofia sekarang sedang hamil tua. Iya kan? Dokter, di mana adik saya Sophia? Adik Bapak sudah dipindahkan di ruang operasi. Saya sudah bicara dengan siapa yang nunggu dia? Tuti. Saya sudah minta izin sama dia. Karena ada masalah dengan tekanan darahnya. Apabila tekanan darahnya terus naik, bisa membahayakan ibu dan anak yang dikandungnya.
Kita harus melakukan operasi untuk menyelamatkan bayinya, Pak. Tolong dokter, lakukan apa saja biar Sophia dan bayinya selamat. Saya akan berusaha keras, Pak Abi. Makasih dokter. Jangan rekodnya Vera, ngapain Papa bawa sih? Memangnya Usman nggak bicara sama kamu? Udah apa? Apapun alasan Papa, Aldo yakin Papa ini pasti punya rencana sesuatu kan? Kamu ini bilang apa, Do? Bisa-bisanya kamu menuduh Papa seperti itu. Memangnya apa yang Papa ingin lakukan? Do, Papa cuma ingin kalau kamu punya anak kamu normal. Itu saja. Apa salah? Dengar ya Pak, Aldo tidak akan pernah percaya dengan omongan Papa. Dan Mama kalau emang tidak suka sama Vera, Aldo tidak akan pernah meninggalkan Vera, Pak. Kamu lihat sendiri kan? Pikirannya Aldo sudah makin diracuni oleh istrinya untuk memusuh kita. Kelihatannya kalau seperti ini, Papa harus cepat-cepat ambil tindakan. Mama tenang aja. Papa akan membereskan semuanya itu. Uang tunai 30 juta rupiah dan 5 unit sepeda motor bakal menjadi milik Anda lewat kuis gemerlap malam. Anak-anak bandel, siapa yang masuk kamar tante? Siapa yang ngerusakin program komputer tante sama semua kerjaan tante? Nggak denger ya? Siapa yang ngerusakin barang-barang tante? Oh, maunya begini ya? Lepas yang ada gue, dasar nenek sihir. Kamu udah berani ya ngebetak tante? Hah? Dengar ya, ini peringatan terakhir buat kalian. Kamu juga. Kalau kalian berani-beraninya merusak program komputer tante, kalian akan rasakan lebih dari ini. Ngerti gak? Bandel. Gue gak bakal ngebiarin lo kawin sama bokap gue. Karena gue gak mau punya nyokap tiri yang jahat kayak nenek sihir macem lo. Nia, ada apa? Si nenek sihir itu nuduh kita ngerusakin komputernya. Amit-amit deh, boro-boro masuk ruangannya dia. Gila ya, udah numpang, ngegodain bokap gue, so berkuasa lagi, ih. Iya kak, jangan-jangan dia ingin menguasai rumah ini. Kak Laces, Nunu nggak mau tinggal di sini. Tante itu mah jahat. Nunu maunya tinggal di rumah nenek aja. Kalian yang sabar ya. Sabar. Emang kita anak gembel suruh sabar. Kita ini anaknya papa. Mestinya itu tante yang tahu diri. Bukannya kita. Gila kali. Ya Kak Laras, kalau Kak Laras bener-bener sayang sama kita, belain dong kita. Biar nenek sihir itu nggak jahat lagi sama kita. Iya, Kak Laras akan coba bicara sama Tante Irma, ya? Kalian berdua ke kamar deh. Kami mau cari ide. Maaf Miss Irma, mereka kan hanya anak-anak. Dan rasanya tidak pantas kalau Miss Irma berbuat kasar sama mereka. Sejak kapan kamu berani nasihatin saya? Pakai bilang anak-anak masih kecil lagi. Hei, denger ya. Kamu ini cuma pembantu di sini, tahu nggak? Kamu pikir kamu itu siapa? Keluar! Maaf Miss, tapi gimana kalau misalnya Pak Hermawan tahu Miss Irma menampar Mia? Oh, jadi kamu itu mau ngaduin saya sama Mas Her? Iya? Enggak kok Miss, saya nggak ingin ngadu sama siapa-siapa. Awas ya, dengar. Kalau kamu berani ngomong macam-macam sama Mas Her, apalagi ngejelek-jelekin saya, awas kamu. Keluar! Kamu mau nantangin saya ya? Enggak Miss, saya nggak ingin nantangin siapa-siapa kok. Dengar ya, pembantu sialan. Kalau saya sudah jadi nyonya rumah di sini, kamu pasti saya pecat. Keluar! Keluar! Sialan, dia pikir dia siapa di sini? Dia pikir dia ibunya anak-anak apa?
Saya akan bicara sama Mas Her. Saya akan tunjukkan sama pembantu sialan itu siapa saya sebenarnya. Calon Nyonya Hermawan yang terhormat. Nya, maaf, tadi Kak Laras udah bilang sama Tante Irma, tapi Udah deh, lo gak usah ngebelain segala. Takdir lo itu cuma sebagai pengasuh alias pembantu. Nggak usah sok jadi pahlawan ya. Jadi gimana, Bu? Kata pembantu Ibu kalau dia pulang saya bisa menggantikannya. Mungkin Mbak bisa cari kerja ke tempat yang lain. Tolonglah, Bu. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Keadaan saya lagi kepepet, Bu. Teman saya lagi sakit. Kami sangat butuh uang. Saya terima, Bu. Gaji berapa aja saya terima. Sekali lagi maaf, Mbak. Kami tidak bisa menerima Mbak. Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi! Dewi! Dewi? Dokter, Kamu sedang apa di sini? Kayaknya ada masalah yang berat ya. Enggak, Dok. Saya nggak ada masalah apa-apa. Terus kamu dari mana dan mau kemana? Saya mau pulang, Dok. Baru mencari pekerjaan. Dapat. Dewi, saya kan udah kasih kartu nama saya ke kamu. Kalau kamu butuh pekerjaan, kamu datang aja ke rumah. Tapi saya pendidikannya nggak tinggi, Dok. Udah deh, yang penting kamu datang dulu ke rumah. Nanti kita lihat apa pekerjaan yang cocok buat kamu. Gimana ya? Dewi, saya ini temannya Haikal. Saya juga khawatir tentang Haikal. Saya ingin menolong dia. Tapi lewat tangan kamu, Dewi. Karena hanya kamu yang bisa meyakinkan dia. Iya, Dok. Saya tahu dokter orang baik. Tapi saya terima tawaran dokter hanya demi Mas Haikal ya. Dan dokter harus menolong Mas Haikal sesuai janji dokter. Iya, Dewi. Saya akan selalu ingat janji saya. Iya. Bisa diatur. Apa sih yang tidak bisa diatur? Iya. Oke. Ya. Bagus. Kita akan bekerja sama dengan Irma, pebisnis muda yang pintar. Papa kan belum kenal banget sama dia, Pak. Dan dia berbisnis di sini juga baru. Pengalamannya juga pasti belum ada, Pak. Irma memang baru, tapi dia pintar. Dan yang paling penting adalah dia sangat ambisius. Karakter seperti ini yang membuat Papa yakin. Lagi pula, Papa kenal siapa orang tuanya. Dia sekolah di London, pusatnya bisnis dan keuangan di Eropa. Dan papanya itu pebisnis yang hebat dan sangat sukses di luar negeri. Sudah, kamu gak usah khawatir. Papa gak pernah salah dalam memilih rekan bisnis. Tapi, Pak... Sudahlah, kamu gak boleh kalah sama dia. Tunjukkan, kalau anak Danu Broto juga ambisius dan cerdas dalam berbisnis. Siap-siap saja kamu ketemu dia. Saya cuma pesan sama kamu, kalau kamu harus hati-hati terhadap yang namanya Danu Broto. Dia tuh licik di bidang bisnis. Dia udah terkenal dan semua orang tahu.
Tenang aja sayang, saya bisa kok ngatasinnya. Lagian dalam waktu dekat ini untuk sementara waktu saya akan mengadakan kesepakatan sama anaknya, bukan sama Danu Broto. Ya, tapi tetap aja. Danu Broto pasti ada di belakang anaknya itu. Udah deh, kamu hati-hati, banyak banget korban dia. Lagi saya sayang, saya senang sekali kamu sudah begitu memperhatikan dan mengatirkan saya. Situasi dulu di dalam. Nanti kamu akan saya bukakan pintu belakang, ya. Terima kasih, Pak. Saya udah pasti ngerepotin Bapak. Kamu gak usah khawatir, Dewi. Apapun akan saya lakukan demi kamu dan juga baik kamu. Ya sudah, kamu udah ke belakang ya. Saya ke dalam dulu. No, istri saya mana? Ke pasar, Pak. Oh, ini. Ini uang jajan untuk kamu, ya. Kamu tolong pergi ke toko. Kamu awasi pembantu-pembantu yang ada di toko. Kamu lihat, dia tidur apa kerja. Nanti kamu kasih informasi ke saya, ya. Tapi Pak, saya disuruh jaga Nadia sama Ibu. Saya takut ketahuan, terus Ibu marah sama saya. Udah, kamu nggak usah takut. Makanya waktu jalan ke toko, kamu sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan istri saya. Nadia, biar saya yang jaga. Ya. Ya sana. Ibu baru bisa nengok kamu sekarang. Ya sayang, Ibu kangen sama saya sayang. Kasihan Yono. Terus bagaimana dengan ibunya? Maaf ya Yon. Bukannya Mbak Anggun gak mau nemuin kamu. Tapi Mbak Anggun gak bisa. Mbak Anggun takut kalau kamu menemui Mas Aldo dan menceritakan semuanya. Maafin Mbak Anggun ya Yon. Maaf.
Kenapa Mbak Anggun menghindar dari Yono? Apa Mbak Anggun sudah gak sayang lagi sama Yono? Yono cuma mau ngasih tahu kalau ibu Yono udah meninggal. Yono ingin tinggal bersama Mbak Anggun. Tapi kenapa Mbak Anggun malah pergi? Padahal Yono kangen sekali sama Mbak Anggun. Dewi, kamu benar-benar membuat hati saya bergetar. Saya merasa tenang jika kamu selalu ada di dekat saya. Dewi. Ngapain kamu? Lagi mikirin siapa kamu? Gak mikirin siapa-siapa. Apa sih maksud kamu? Alah, pura-pura lagi. Saya kan lihat kamu tadi senyum-senyum sendiri. Udah. Jangan berprasangka buruk macam-macam. Saya mau tenang, gak mau ribut. Capek. Tunggu dulu. Apa lagi? Ingat ya, kalau kamu macem-macem sama si Dewi itu, saya tuntut cerai kamu. Tau gak? Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Sebentar cerai. Kau pikir cerai itu gampang apa? Hah? Yono mana? Saya kan tadi suruh dia jaga Nadia. Yono itu saya suruh ke toko untuk mengawasi pembantu-pembantu yang ada di sana. Saya khawatir si pemalas itu tidur lagi. Ben, saya nggak main-main loh dengan ancaman saya tadi. Ingat itu. Presek. Apa sih ini? Istri kok kayak lintah darat sama debt collector ngancem-ngancem. Lamaran itu? Iya. Emangnya kenapa, Mas? Kalau Dewi kerja kan Dewi bisa dapat uang untuk meneruskan kontrakan ini. Lagi pula Dewi harus membawa Zara kembali, Mas, dan Zara bisa tinggal sama kita di sini. Tapi Wi, lebih baik kita nggak berhubungan sama orang yang ada hubungan sama kita. Baik sama saya, juga sama kamu. Dewi juga nggak mau, Mas, punya pengalaman buruk lagi seperti sama Ibu Hana atau Mbak Jenny. Tapi Mas Michael kenal Dokter Rifki kan? Dokter Rifki itu baik kan, Mas? Ya, mudah-mudahan aja Dokter Rifki ikhlas menolong kamu. Bukan karena niatan lain. Amin, mudah-mudahan, Mas. Mas, sebentar ya, Dewi masuk dulu. Wow, saya nggak nyangka. Ternyata anaknya Danu Broto sangat tampan. Terima kasih. Silakan duduk. Mau pesan apa? Kamu suka yang buru-buru ya? Tenang dulu lah, santai. Emangnya kamu ditungguin orang? Nggak ada sih, cuman papa saya udah ngomong sama kamu kan. Jadi gimana? Iya, tapi kayaknya ada sedikit masalah deh, Dok. Karena tanah yang akan kita beli untuk kita bangun proyek kita, ternyata belum ada kata sepakat. Siapa? Dokter Rifki yang punya tanah itu. Dan kayaknya dia tetap dengan harga yang dia patok. Jadi, kira-kira kamu bisa nggak ya ngelobi dia supaya harga tanahnya bisa sedikit turun? Baik. Saya akan coba bicarakan sama siapa tadi? Dokter Rifki. Dokter Rifki. Oke. Bisa minta alamatnya? Ini kartu namanya. Kamu bawa aja. Senang sekali saya bisa berbisnis dengan Anda. Ganteng, pintar, dan sedikit menantang.
Saya ingin bicara sama kamu. Dengarkan baik-baik. Aldo sekarang ini sudah berjalan sendiri dengan bisnisnya. Saya harap kamu jangan mengganggu konsentrasinya. Ini dilakukan untuk kamu juga. Iya, Pak. Tapi selama ini juga Vera kan nggak pernah ganggu. Justru Vera selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Aldo. Mendukung? Saya lihat justru sebaliknya. Kamu malah menghalangi Aldo untuk maju. Mulai detik ini, jangan ganggu Aldo dengan rengekan-rengekan kamu. Kalau sampai Aldo gagal, saya tidak akan bisa memaafkan kamu. Ngerti? Lo bilang Aldo sudah bisa mencintai lo, Fer. Itu kemajuan buat lo, Fer. Seharusnya lo seneng dong, Fer. Berarti semua apa yang lo inginkan itu tercapai. Iya sih. Tapi belakangan ini, Papa Danu selalu aja terus-terusan neken gue. Belum lagi sikap dingin Mama Miranti. Dia tuh sinis banget sama gue. Dia menganggap seolah-olah gue tuh gak ada di rumah. Fer, lo jangan diam aja. Lo balas dong perbuatan mereka. Gimana caranya? Bikin Aldo simpati sama lo, sampai Aldo benci sama papa dan mamanya. Gak bisa, Son. Ini akan jadi bumerang sendiri buat Aldo. Sekarang ini, Aldo sedang merintis karir. Dia harus buktikan sama Papa Danu kalau dia tuh bisa berdikari sendiri tanpa bantuan Papa Danu. Justru itu, Fer, langkah awal lu untuk keberhasilannya. Begitu Aldo berhasil mandiri, bujuk dia untuk lepas dari Danu Broto. Dan lu tinggal memetik hasilnya. Iya, gue harus lakukan itu. Harus demi karir Aldo. Sayangnya mama. Sayangnya mama ini. Yono. Sini kamu. Ada apa, Bu? Bener nggak kamu jaga warung? Atau jangan-jangan kamu kompakan sama bapak? Kamu dikasih duit biar bapak senang-senang tuh di rumah sama perempuan itu, iya? Enggak, Bu. Bener, Bu. Enggak. Tadi saya disuruh bapak ke toko. Suruh ngeliat pembantu yang di toko tidur apa enggak. Ya udah. Kalau kamu bohong, awas kamu ya. Saya hajar kamu. Iya, Bu. Ya udah sana. Kemana tadi siapa? Kamu kemana? Hah? Kemana? Kemana? Maaf, Pak. Tadi waktu Yono jalan ke toko, Yono lihat bapak sama perempuan lain. Hah? Jadi kamu lihat? Iya, Pak. Terus kamu ngomong apa sama istri saya? Hah? Ngomong apa? Enggak, Pak. Saya nggak ngomong apa-apa. Ya udah. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu berani bilang sama istri saya. Udah sana. Buat kopi. Maaf, Pak. Saya boleh nanya sesuatu nggak, Pak? Mau tanya apa lagi? Perempuan itu siapa sih, Pak? Kamu kok jadi mau tahu aja sih? Wah, saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu pasti disuruh sama istri saya untuk mata-mata saya. Iya, bener ya? Demi Allah enggak, Pak. Saya kenal sama perempuan itu. Nama perempuan itu Anggun kan, Pak? Mbak Anggun itu sahabat Yono. Jangan berisik. Tolol, bego, goblok. Oh, gimana sih ini? Kamu tuh salah. Namanya bukan Anggun, tapi Dewi. Kamu aja asal-usulnya nggak jelas ngaku sahabat lagi. Dulu, Dewi itu pernah tinggal di sini. Udah. Mau tahu aja. Cepet sekarang bikin kopi. Cepet bikin kopi. Tapi, Pak, sekarang dia tinggal di mana? Mau tahu aja. Udah, sana. Sekarang Yono udah gak punya siapa-siapa. Ibu udah pergi meninggalkan Yono. Ibu pergi meninggalkan Yono untuk selama-lamanya.
Bangun juga gak mau menemui Yono. Dan Bangun juga gak mau berteman lagi sama Yono. Waktu itu Bangun sudah gak kelihatan hamil lagi. Tapi kenapa Bangun gendong-gendong Nadia? Jangan-jangan Nadia itu anaknya Bangun. Tapi gimana bisa ada di sini? Apa Bangun menjualnya? Gak mungkin. Bangun gak mungkin menjual anaknya. Pasti ada apa-apanya. Mungkin Bangun ada masalah hingga Bangun gak mau menemui Yono. Yono harus cari tahu. Kalau Bangun benar-benar ada masalah, Yono harus bantu Bangun. Saya benar-benar merasa sangat gak enak hati sama kamu, Wi. Kamu udah seharian kerja buat makanan dan segala macamnya. Sementara saya cuma berdiam diri di rumah, gak bisa berbuat apa-apa. Saya malu sama kamu, Wi. Mas Haikal kenapa harus malu? Dewi melakukan semua ini ikhlas. Saya percaya kamu ikhlas, Wi. Cuma saya tetap merasa gak enak. Wi, boleh saya menanyakan sesuatu sama kamu? Apa kamu masih mengharapkan bisa bersatu kembali sama suami kamu? Apa kamu masih mencintai dia? Saya nggak tahu, Mas. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Saya nggak sempat memikirkan hal itu. Tapi saya takut kalau suami saya masih membenci saya. Dan mungkin juga dia sudah menikah lagi sekarang, Mas. Kok kamu punya pikiran seperti itu, Wi? Kamu menuduh suami kamu udah menikahi orang lain. Maaf, Mas. Saya tidak mau membicarakan suami saya. Wi, apa kamu masih mengharapkan bersatu dengan suami kamu? Atau kamu masih mencintainya? Sampai sekarang saya masih mencintai Mas Aldo. Walaupun dia sudah jadi milik orang lain. Tapi kalau Mas Aldo tahu Zara sudah lahir, apa Mas Aldo akan mengambil Zara dari saya? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Makanya saya akan berusaha terus sembunyi dari Yono. Suatu saat, saya pasti akan mendapatkan Zara. Dan siapapun tidak boleh lagi mengambilnya dari saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.